Ini contoh ya, contoh 7 beasiswa luar negeri yang cukup populer. Yang pertama beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat. Ini beasiswa luar negeri dengan reputasi global. Jadi reputasi global sudah membiayai orang dari berbagai wilayah, orang dari berbagai negara. Dan di Indonesia, itu ya di Indonesia Fulbright ini dikelola melalui Aminep. Itu ya Aminep itu asosiasi kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam rangka lanjut studi. Nanti saudara bisa search saja ya, search Aminep di Google. Nanti di Google search Aminep, nanti di situ banyak informasi yang bisa diperoleh apabila saudara ingin mendapatkan beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat. Infonya bisa juga dibuka beasiswa Fulbright S2 atau S3 2020-2021. Kalau belum muncul 2020-2021, saudara cari yang sebelumnya, mungkin 2019-2020 atau 2018-2019. Biasanya informasinya sama, cuma nanti yang harus diketahui apakah ini masih tahun ini masih memberikan beasiswa, jenisnya jenis apa, umum atau khusus, itu yang perlu diketahui. Ini bisa dicari ya, atau langsung minta informasi ke program Aminep ini, program kerjasama antara Indonesia dengan Amerika dalam rangka pemberian beasiswa. Yang kedua ada juga beasiswa Erasmus. Ini informasinya bisa dicari di beasiswa S3 dan S3 Erasmus. Ini beasiswa dari Eropa. Jadi ya, ini sangat terkenal di Eropa beasiswa ini. Ini saudara bisa cari di link ini gitu ya lewat Google. Kemudian ada juga beasiswa DAAD dari Jerman. Gitu ya, informasinya bisa beasiswa DAAD Jerman. Tahunnya bisa kalau tidak ada tahun sebelumnya bisa dicari. Ada juga beasiswa Chevening. Ini dari Chevening gitu ya, bisa dicari di informasinya di sini di link ini itu ada atau langsung di Google. Dan lain sebagainya. Ada juga beasiswa dari Australia, ya Australia Award, ada beasiswa Cambridge, kemudian ada beasiswa juga dari Monbuka Gakushko dari Jepang. Jadi saudara mau belajar ke negara mana, itu sebenarnya negara-negara tersebut, apalagi negara-negara yang sudah maju, hampir semuanya menyediakan beasiswa, itu ya beasiswa untuk negara-negara asing dan untuk mahasiswa-mahasiswa asing. Cari informasi, jangan ketinggalan informasi ya. Ini hanya contoh saja. Saudara bisa mencari daftar gitu ya. Jadi saya juga ini cari di Google langsung jenis-jenis beasiswa luar negeri. Itu saja langsung ya dari Google. Lebih lengkap. Jadi jenis-jenis beasiswa luar negeri. Kalau ingin cari info luar negeri, kalau yang dalam negeri bisa saudara cari jenis-jenis beasiswa dalam negeri. Nah, ini contoh yang dalam negeri, dia beasiswa LPDP, nanti kita akan bahas secara khusus, ini LPDP, masih ada waktu. Kemudian ada juga GSF, gitu ya, Global Sustainable Electric Partnership, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa Islamic Development Bank yang dikelola oleh Bank Dunia, kemudian Bank Islam. Ya, Bank Islam, Islamic Development, Bank Perumahan Islam. Kemudian ada beasiswa Unhan, saya contoh dari Universitas Pertahanan, ini ada beasiswanya, gitu ya. Ada beasiswa bidik misi, terutama untuk orang-orang masyarakat, mahasiswa yang tidak mampu tapi memiliki prestasi, ini bisa ngambil jalur bidik misi. Ada beasiswa lokal, ya beasiswa lokal itu beasiswa dari pemerintah daerah, misalnya saudara dari Cianjur, cari ke pemerintah daerah Cianjur, jadi ini biasanya menyediakan beasiswa. Ada juga beasiswa yayasan, jadi misalnya yayasan-yayasan, kalau dulu saya mendapatkan beasiswa itu dari Yayasan Beasiswa Super Semar dari Pak Harto waktu itu. Nah sekarang juga banyak yayasan-yayasan, gitu ya, hampir setiap pejabat punya yayasan, tinggal cari gitu ya yayasan yang memberikan beasiswa, itu kata kuncinya langsung di Google gitu ya, yayasan yang memberikan beasiswa, itu akan muncul gitu yayasan-yayasan mana saja. Nah ini dalam negeri, tinggal kalau mau ini juga, kalau mau lengkap langsung saja jenis langsung tulis di Google, di search Google
jenis-jenis beasiswa dalam negeri itu akan muncul, ya. Mudah-mudahan ada yang sesuai dengan saudara. Ini kok jadi keluar ya? Sudah enggak, masih muncul, Prof. Tapi jadi tidak ya. Jadi enggak ini lagi ya, enggak apa? Jadi enggak slideshow. Iya. Atau karena kelamaan? Enggak Karena sih. kelamaan. Enggak, Prof. Masih Nah, banyak ini kita selanjutnya Dicoba aja lagi di slideshow lagi, Prof. Di slideshow lagi bisa, Prof, diklik. Nggak mau deh. Oh iya. Nah, tinggal ambil itunya halamannya apa? Slide terakhir ya. Enggak. Nah, ini kok bisa hilang di sini. Kenapa Iwan itu? Ini situ. Blank. Blank kalau diklik lagi jadi keluar. Kenapa ya? Tuh, keluar. Oh, jadi ini apa gini aja, Prof? Kebaca gini kok aja tapi. Ya. Kebaca Yang tadi aja kebaca kok. Jadi ini peluang untuk LPDP. Kita tinggal membahas LPDP terakhir. Iya. Jadi peluang LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan bersumber dari pajak, ya, itu dari masyarakat. Jadi saudara berhak, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan LPDP. LPDP merupakan salah satu penunjang beasiswa di Indonesia, dikhususkan untuk yang sudah lulus S1 dan D4 dan ingin melanjutkan studi untuk ke S2, S3 atau pendidikan profesi. Nah, beasiswa LPDP ada dua tipe, ada reguler ya. Kalau ini dipersyaratkan IPK minimal untuk reguler 3,0 dan ada program khusus, program afirmasi, ini IPK-nya harus minimal 3,5 dalam IPK skala 4 ya, skala 0 sampai 4. Kemudian yang LPDP ke luar negeri, ini untuk LPDP ke luar negeri, ketika sudah lulus wajib balik lagi ke Indonesia. Jadi kalau saudara ada pemikiran untuk tinggal di sana, ada pemikiran untuk bekerja di sana, ada pemikiran untuk main-main dulu di sana setelah lulus, jangan ngambil LPDP. Sebab kalau LPDP setelah lulus harus wajib cepat-cepat balik ke Indonesia, cepat-cepat lapor, dan cepat-cepat mengabdi. Itu ya, cepat-cepat mengabdi di Indonesia. Itu kalau mengambil beasiswa LPDP untuk luar negeri. Itu peluangnya sangat luas, sangat lebar, dan biasanya ini beasiswa yang paling banyak dan paling banyak diminati gitu ya oleh masyarakat, karena banyak gitu ya, banyak jumlahnya banyak. Persiapan yang harus dipersiapkan untuk LPDP, IPK, itu IPK tadi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan saudara termasuk IPK yang bagus gitu ya, IPK yang paling tidak di atas 3,5 lah gitu. Kalau IPK kalau sekarang kan tidak terlalu susah untuk mendapatkan IPK yang tinggi gitu ya, karena sekarang artinya nilai itu tidak satu-satunya pengetahuan atau kemampuan yang dinilai, tapi bisa juga aspek-aspek lain gitu ya, sehingga bisa memperoleh IPK yang tinggi. TOEFL atau TOEIC gitu ya, LPDP memiliki standar skor sendiri untuk beasiswa luar negeri. Untuk dalam negeri berapa untuk LPDP ini? Ada yang tahu? LPDP 500 ya kalau nggak salah. Ayo, interaktif 550 ya untuk dalam negeri. Jadi kalau untuk luar negeri ya bisa lebih besar lagi. Iya. Kemudian harus membuat esai ya, esai tentang apa? Tentang studi planning, perencanaan studi, seperti alasan memilih jurusan, kemudian semua hal yang berkaitan dengan akademik dan statement of purpose atau pernyataan tujuan, seperti kontribusi yang diberikan semasa kuliah hingga rencana yang akan dilakukan setelah lulus. Ini dibuat esainya syarat untuk bisa memperoleh LPDP. Kemudian surat kesehatan, ya surat kesehatan, bebas TBC dan bebas narkoba. Kalau sekarang mungkin juga pakai PCR gitu ya dan lain sebagainya, untuk ada tambahannya.
Ini berkaitan dengan kesehatan. Kemudian surat rekomendasi kelayakan dari dosen, kalau bisa dari guru besar gitu ya, yang menyatakan bahwa saudara layak untuk mengikuti studi di tempat yang saudara tuju. Nah, ini salah satu syaratnya adalah ada rekomendasi. Jadi silakan minta ke dosen, biasanya dari 2 orang ya, dari 2 orang ada surat rekomendasi. LPDP adalah beasiswa penuh. Jadi semua full funded, jadi semua kebutuhan studi seperti biaya kuliah, biaya hidup, biaya keberangkatan dan kepulangan dan lain-lain gitu ya, masih banyak termasuk kos dan sebagainya, kebutuhan segala macam ya, biasanya ditanggung penuh oleh LPDP kalau saudara mau mengambil LPDP. Jadi semua ditanggung penuh dari A sampai Z. Ini untuk pendaftarannya gitu ya. Jadi pengajuan pendaftaran beasiswa LPDP dilakukan secara online melalui laman resmi LPDP di beasiswa ya, beasiswa LPDP Kemenku.go.id, ini dibuka saja atau bisa dimulai dari search Google. Pilih beasiswa S2 atau S3 LPDP pada pilihan beasiswa, tidak ada pilihan. Klik untuk daftar, ya, klik daftar. Anda bisa membuat akun terlebih dahulu di laman tersebut jika belum punya akun. Jadi harus punya akun dulu. Kemudian melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan. Unggah dokumen aplikasi yang diperlukan sesuai dengan keterangan. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan gitu ya. Anda bisa men-scan dokumen terlebih dahulu, jadi disiapkan semua dokumen-dokumen di-scan untuk diunggah gitu ya. Jadi disiapkan scannernya, hasil scan-nya. Pastikan melakukan submit. Pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau untuk mendapatkan kode pendaftaran. Jadi harus dipastikan bahwa saudara sudah sampai submit. Kalau sudah mendapatkan kode pendaftaran, tinggal nunggu apakah tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian di samping mendaftar secara online, saudara juga harus menyiapkan dokumen fisik. Itu ya, hard copy-nya harus disiapkan, dan dokumen yang asli. Dokumen yang asli yang wajib dibawa ketika seleksi wawancara. Jadi wajib dibawa ketika seleksi wawancara setelah lulus seleksi administrasi. Jadi kalau sudah lulus seleksi administrasi, memenuhi syarat, lulus, kemudian biasanya dilanjutkan dengan seleksi wawancara dan wajib membawa dokumen-dokumen asli. Kemudian seleksi substansi akademik dan juga substansi kebangsaan kalau semuanya sudah dilalui, baru dilanjutkan ke wawancara. Pada saat wawancara wajib membawa dokumen-dokumen yang asli ya. Ini kontaknya ya, kontak beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Gedung Dana Diaksa, Cikini, Jalan Cikini Raya, nomor 91A. Nomor 91A sampai D, Menteng, Jakarta Pusat. Emailnya ini ya sudah jelas, nanti tinggal minta ini LPDP Kemenku.go.id. Kemudian ini untuk memperoleh bantuan LPDP Kemenku. Kemudian ini nomor teleponnya 15000652 dan ini websitenya bisa saudara buka untuk LPDP ya. Bisa saudara buka, ini sudah lengkap. Permasalahannya, apakah Anda sudah siap dengan berbagai perubahan menuju masa depan yang lebih baik? Baik. Jadi masa depan Anda itu tergantung kepada Anda, gitu ya. Mau apa yang dilakukan sekarang itu menentukan masa depan saudara. Akan seperti apa masa depan itu ditentukan oleh perencanaan saudara hari ini. Terakhir, ini kata-kata dari Calvin Coolidge, penghargaan tidak diberikan atas apa yang kita terima. Penghargaan diberikan atas apa yang kita berikan. Ya, jadi kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat, baru kita akan mendapatkan penghargaan. Itu kata Calvin Coolidge. Oleh karena itu, marilah kita berikan yang terbaik bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan bangsa ini agar segera lepas dari pandemi, agar segera lepas dari kemiskinan, agar segera lepas dari pengangguran. Marilah kita berbondong-bondong untuk menyumbangkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Demikian, terima kasih. Masih ada waktu mungkin ya Bu Repi, maka saya kembalikan untuk diskusi dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, sebelum kita buka tanya jawab, kita kasih aplaus dulu ya untuk Prof. Mulyasa. Ini sangat hebat sekali apa yang telah disampaikan kepada kita, semoga bermanfaat. Untuk itu kita masih punya waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Saya silakan kepada adik-adik mahasiswa ataupun mungkin di luar mahasiswa kalau ada yang berminat untuk ada yang ditanyakan silakan. Tadi sudah sampai 60 lebih peserta ya, sekarang ya. udah tinggal 41 nih kelempar apa tapi tadi sudah sampai menjelang 70-an kayaknya. Iya. Nah, ini malah turun jadi 40 sekarang. Iya. Bagaimana, masih ada yang ditanyakan? Terlalu lama duduk mungkin. Iya, terlalu lama mungkin ada yang panas kursi, iya. Iya. Panas pinggang ini lumayan. Iya, memang sama. Kalau offline 3 jam sih masih bisa masih bisa jalan, bisa senam, bisa nyanyi. Kalau online saya duduk terus ini di sini. Iya, sama ya. Baik, nampaknya tapi ini memang karena tuntutan itu ya, tuntutan pemberi pemberi MBKM itu, pemberi hibah. Tapi jadi bisa kita harus paham ya. Biasa fleksibel. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 kita bisa menyelenggarakan secara offline, tapi tetap ya kita akan ada tambahan biaya karena pasti dirapit pesertanya. Iya. Ya memang agak repot juga. Selama masih bisa memaksimalkan online, sebenarnya kita bisa efektif kira lebih online. Bagus online yang penting ada semangat gitu, yang penting peserta niatnya memang niat belajar. Nanti Pak Iwan diatur fleksibilitas waktunya, karena kalau duduk juga terlalu lama jadi nggak apa-apa, nanti ada ice breakingnya aja, nanti ada ice breaking kita masukin nilai-nilai dengan 6 gitu ya. Baik. Dengan strategi yang ya nanti kita cari ice breakingnya Bu. Ya, terima kasih. Baru dipijit Pak Prof. Mulyasa sangat sangat menginspirasi Ibu Dekan juga. Ini adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini Anda termotivasi ya untuk memajukan diri. Mungkin Anda masih ingat pernah membaca di medsos mungkin kisahnya Reni, anak pengayuh becak yang dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Dia itu bapaknya pengayuh becak. Waktu wisuda pun dia diantar bapaknya pakai becak. Dia nggak malu. Dan sekarang dia sudah lulus dari S3 Birmingham, kalau nggak salah di Inggris. Iya. Raini namanya kalau tidak salah. Dia juga belum jadi PNS, tapi memang betul tadi kata Prof. Nco, dia dipanggil ke Indonesia karena dia dapat beasiswa LPDP. Jadi sesuatu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Tadi Prof. Nco juga sudah mengatakan berdoa ya. Anda kalau bermimpi jangan setengah-setengah, bermimpinya sekaligus yang jauh gitu ya. Yang jauh. Seorang Yayu bisa menggantikan saya jadi dosen di UNLA karena suatu saat Ibu pensiun. Seorang Reka bisa jadi dosen di prodi matematik. Anda lulusan matematik karena suatu saat saya harus pensiun, Pak Mumun harus pensiun, Bu Eli harus pensiun. Nah, itu harus ada yang menggantikan gitu ya. Yang menggantikan itu adalah generasinya yang sekarang ini Anda lulus. Anda sekarang lulus tahun 2021. Tahun 2022 Anda sekolah misalnya ya. S2 itu hanya 2 tahun. 22 tambah 2, 2014. 2024 Indonesia masih membolehkan dosen itu S2. Pada saat Anda sudah diterima S2 nanti bisa di UNLA atau di tempat lain, tahun itu pula Anda bisa langsung S3 karena tahun 2025 Anda posisinya sedang S3. Jadi status dosen itu nanti tahun 2025 kan S3. Nah, jadi Anda tetap statusnya. Jadi itu nanti mungkin yang akan yang tadi diangkat itu yang dari Prof. Mulyasa yang tadi Prof yang asisten mahasiswa itu ya. Jadi kalau dia lulus nanti dia misalnya siapa jadi asisten saya atau jadi asistennya Pak Mumun,
tapi statusnya Jadi masih itu yang kaitannya alumni. dengan rekomendasi tadi nantinya, rekomendasi. Iya, Jadi jadi direkomendasikan. punya pengalaman ya. Jadi punya Iya, pengalaman iya. ya, Prof ya. Punya Dan pengalaman. Dan itu yang membayar berarti dosennya ya, Prof ya, karena dari lembaga tidak akan dikasih. ya bisa juga kalau dosen yang biasa itu ya seperti Prof Ginting itu punya asisten khusus. Iya, berarti punya Itu. asisten yang di Dia luar lembaga. untuk keperluan mahasiswa ya walaupun tidak sampai upah minimum regional, tapi untuk keperluan dia tetap ya manusiawi sajalah, manusiawi saja. Iya. Ya. Artinya kan simbiosis mutualisme Apalagi kalau ya. mau membantu-bantu, istilahnya kan kalau asistensi ya membantu-bantu, misalnya membantu mengetikkan, membantu menyiapkan apa, ya itu digaji. Jadi gaji Iya, nah itu sesuai dengan mudah-mudahan pekerjaan. kita lembagakan nanti kita akan membentuk komunitas seperti itu. Jadi nanti Anda yang sudah lulus boleh melamar ya, boleh melamar ke saya, ke Bu Puji, mungkin ke dosen-dosen yang sudah senior itu ya Pak, ya Prof ya. Ya apalagi Baik, sekarang kan penelitian banyak, gitu ya, penelitian banyak, iya, pengabdian, gitu ya itu bisa membantu-bantu di situ. iya. Bisa membantu Ya, itu. penelitian. Jadi Ya kan? jadi teman-teman di luar pendidikan prodi pendidikan matematik juga tetap ya Anda adalah generasi muda yang nanti akan menjadi penerus bangsa ini. Kalau tadi Prof Mulyasa mengatakan bahwa Anda akan berguna, apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat dan bangsa. Yang terkecil adalah apa yang bisa Anda berikan untuk orang tua Anda sehingga bisa membanggakan, bisa mengangkat derajat orang tua kita. Dari situ otomatis nanti Anda akan mengangkat nama diri Anda, keluarga, kepada masyarakat juga kepada bangsa dan negara ini. Jadi dari sekarang Anda boleh memiliki cita-cita. Bermimpi untuk cita-cita yang tinggi itu kan nggak bayar. Ya, bermimpi untuk cita-cita yang tinggi itu tidak bayar. Jadi Anda bermimpilah yang tinggi, milikilah cita-cita yang tinggi, sehingga suatu saat cita-cita yang tinggi itu selalu jadi mimpi Anda. Setiap habis sholat itu Anda berdoa kepada Allah, insya Allah pasti akan dikabulkan gitu ya. Akan menjadi, insya Allah menjadi takdir Anda begitu ya. Baik, ini nampaknya tidak ada pertanyaan. Ya, Mungkin memang sudah mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Terima kasih Prof. Encong Mulyasa, sangat menginspirasi buat kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Prof. Encong Mulyasa. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Irmawan. Masih ada Pak Irmawan? Iya, baik sudah? Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin diskusinya sudah diakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang baik. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Irmawan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Encong atas tadi banyak sekali masukan ya. Pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, alhamdulillah acara intinya sudah selesai. Halo, ya. Gimana? Ya, gimana? Foto bersama. Gimana Pak Iwan? Ada ucapan terima kasih dulu dari Bu Dekan sebentar. Mangga. Silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada